Salam selaras. Sahabat Sintrum, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Sintruma. Channel ini akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Sintruma. Salam selaras. Sahabat Sintrum, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai teknologi canggih di masa lalu bagian kedua. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi yang digunakan manusia akan bertransformasi jadi makin canggih. Hal itu selaras dengan hidup yang makin dinamis dan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Di abad ke-21, kita cenderung melihat kembali ke teknologi kuno dengan angkuhnya, bahwa kita jauh lebih maju daripada mereka. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa penemuan dan artefak yang jauh lebih maju daripada pemahaman modern? Beberapa mungkin tidak lebih dari sekedar legenda atau cerita. Tapi mungkin kita juga bisa membuat ulang benda-benda tersebut. Dan jika kita bisa membuatnya, maka kita akan merubah wajah dunia. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah biola Stradivarius. Antonio Stradivari hidup dari tahun 1644 hingga tahun 1737. Ia adalah seniman Itali yang diketahui sebagai yang paling hebat dalam sejarah pembuatan instrumen musik. Sekitar 500 dari biolanya bertahan hingga saat ini dan dijual seharga 10 juta US dollar atau sekitar 134 miliar rupiah. Teknik pasti dan material yang digunakan untuk membuat biola dan instrumen lainnya diwariskan pada ke-8 keturunan Stradivari. Tetapi sekarang teknik tersebut telah hilang. Para peneliti hanya bisa membuat estimasi sekedarnya tentang pembuatan biola ini. Satu di antara teorinya adalah kayu pembentuk biola itu terbuat dari pohon yang tumbuh selama zaman es dan ditambahkan keunikan serta kepadatan khusus. Yang kedua, api Yunani. Peperangan air di Bizantium kuno sangatlah menakutkan, terutama dari sudut pandang pelayar Eropa Barat yang menyaksikan langsung para kaum Bizantin membakar kapal yang sekedar mengapung di laut. Api Yunani digunakan dari abad ke-7 sampai abad ke-12 setelah Masehi, dan bahkan jauh lebih kuat daripada membakar kapal yang mudah terbakar. Kobarannya diikuti dengan petir dan asap. Hasilnya adalah api yang tidak bisa dipadamkan dengan apapun kecuali pasir, cuka, dan urin dalam jumlah yang sangat besar. Apakah ini adalah wujud bubuk Mesir kuno yang kuat? Prajurit bahkan membawa granat api Yunani yang mereka lempar dengan tangan atau menggunakan ketapel kecil. Komposisi pasti dari senyawa api Yunani kuno ini masih tidak bisa ditemukan dan tidak diketahui sampai sekarang. Yang ketiga, baja Damaskus. Baja Damaskus ini dimunculkan dalam film seri Game of Thrones sebagai baja Valerian. Kedua material tersebut jauh lebih kuat dan tahan daripada bilah normal. Legendanya menceritakan bahwa dulunya baja Damaskus ini bisa membelah udara dengan sangat mudah. Kemudian, bisa membelah pedang lain menjadi dua dan memotong peluru meriam.
Pedang-pedang baja Damaskus asli memiliki pola khusus di atasnya, yang seperti air mengalir. Benda tersebut dinamakan seperti ibu kota Suriah, salah satu dari daerah berpenghuni tertua di dunia. Tapi, tidak ada yang tahu apakah bajanya benar-benar ditempa atau tidak. Di tahun 1700, pengetahuan tentang bagaimana membuat baja Damaskus hilang begitu saja. Keempat, kaca fleksibel. Manusia telah menggunakan kaca yang terbentuk secara alami, seperti obsidian, sejak zaman batu. Objek kaca yang diketahui paling awal adalah pada saat 3000 sebelum Masehi, dan mangkok kaca Romawi yang indah berasal dari abad keempat setelah Masehi. Legenda Romawi mengatakan bahwa dulunya ada kaca yang fleksibel. Pliny, Petronius, dan Cassius Dio menceritakan tentang pekerja kaca sekaligus ahli kimia berbakat yang membuat sesuatu yang saking luar biasanya sampai dibawa ke hadapan Raja Tiberius Caesar di antara tahun 14 sampai 37 sebelum Masehi. Isidore dari Seville menulis bahwa sang raja mengambil mangkok kaca fleksibel itu dan melemparnya ke lantai. Mangkok tersebut membengkok, tapi tidak pecah. Lalu perajinnya memperbaiki bengkok dari mangkok tersebut dengan palu kecil dan mengakui bahwa hanya ia yang tahu cara membuat kaca fleksibel tersebut. Raja Tiberius takut jika material tersebut dapat menurunkan harga emas dan perak. Maka, perajin tersebut kemudian dihukum penggal kepalanya. Yang kelima, Mithridatum. Eliksir penyembuh segalanya mungkin seakan seperti halnya di video game. Namun, ramuan berbahan 65 macam ini disebut sebagai penyembuh terhadap racun apapun. Resep pastinya tidak diketahui dan berubah-ubah terus. Ramuan ini ditemukan oleh Mithridates ke-6, Raja Pontus, yang berpikir bahwa ibunya meracuninya dalam dosis kecil. Cerita ini berlanjut hingga ke bagian raja berusaha membunuh dirinya sendiri, tapi tidak ada satupun racun yang berefek. Resep Mithridatum ditemukan di lemarinya dan dibawa ke Romawi. Di Romawi, resep tersebut dibuat oleh Dr. Andromachus dan Dr. Galen, perawat khusus Marcus Aurelius, di abad pertengahan hingga tahun 1786. Mithridate dikonsumsi untuk mencegah wabah dan penyembuh segala penyakit. Oliver Cromwell membuktikan bahwa Mithridatum juga bisa menyembuhkan jerawat. Yang keenam, beton Romawi. Banyak kuil, jalanan, dan saluran air Romawi secara mengejutkan masih berada dalam kondisi yang bagus. Bahkan, pelabuhan kuno mereka masih bertahan kuat setelah selama 2000 tahun lebih dihantam oleh ombak lautan. Beton Romawi usianya setua Romawi kuno itu sendiri. Beton ini adalah jenis semen paling kuat yang pernah ada. Resepnya termasuk abu vulkanis yang mencegah keretakan di dalam materialnya. Inilah bahan dasar pembangunan Pantheon, kubah beton terbesar yang masih bertahan utuh di dunia. Tidak seperti semen Romawi, semen zaman sekarang dengan mudahnya rusak, kurang dari 1 abad. Hanya karena dihantam ombak lautan dan produksinya bahkan menggunakan lebih banyak energi serta menghasilkan efek kaca.
Seandainya semen Romawi bisa diproduksi lagi, tentunya akan secara total menggantikan semen modern. Ketujuh, teori cold fusion. Eugene Malov, seorang profesor, ilmuwan, dan penerbit dari majalah Infinite Energy. Ia adalah pendukung penelitian cold fusion. Cold fusion adalah tipe energi yang dihasilkan ketika hidrogen berinteraksi dengan berbagai logam. Tidak ada material radioaktif yang digunakan pada cold fusion. Jadi, tidak ada bahaya radiasi dan tidak ada sampah radioaktif. Malov menjelaskan percobaan tahun 1989 tentang cold fusion di University of Utah. Ia mengatakan bahwa ada hasil energi dari beberapa kali percobaan dan penemuan tersebut, tanda kutip, dipadamkan oleh para fisikawan mainstream yang menyebut cold fusion adalah ilmu remeh atau ilmu gembel. Ketika ia membersihkan rumahnya di tahun 2004, Malov dibunuh oleh anak laki-laki dari pemilik rumah sebelumnya. 3 orang ditangkap dan dikenakan sanksi terkait pembunuhan tersebut. Tidak ada yang berhasil mendokumentasikan cold fusion selain Malov. 8. Sinar kematian Tesla. Tesla mengklaim telah membuat senjata penembak energi langsung selama 40 tahun. Pada tahun 1937, ia mengatakan bahwa hal itu sudah bukan eksperimen lagi, karena ia telah mendemonstrasikannya dan menggunakannya. Ia mengaku hanya butuh waktu sedikit lagi untuk bisa menunjukkannya pada dunia. Dalam masa tersebut, Tesla merakit sesuatu seperti penembak energi partikel atau laser. Ia membuat militer Amerika Serikat tertarik pada penemuannya karena ia mengatakan bahwa senjata tersebut dapat mencapai jarak yang luar biasa dan menumbangkan pesawat dengan mudah. Sebuah senjata jenis baru. Tesla sendiri yang mengatakan bahwa, tanda kutip, sinar kematian adalah penamaan yang salah, karena alat tersebut adalah penembak partikel. Sayangnya, tidak ada yang mendukungnya dalam penemuan mutakhir tersebut. 9. Cahaya bintang. Pada tahun 1970-an, ahli kimia amatir Maurice Ward sedang sibuk membuat produk perawatan rambutnya sendiri. Ternyata ia malah secara tidak sengaja membuat material tahan panas yang disebut dengan starlight atau cahaya bintang. Pada tahun 1993, starlight di-feature di acara teknologi BBC, Tomorrow World. Dalam acara tersebut, sebuah telur dilapisi dengan starlight dan dibakar konstan selama 10 menit. Telur tersebut akhirnya dipecah dan tetap mentah. Secara teori, starlight dipercaya mampu melindungi manusia dari panasnya ledakan nuklir. Ward sangat protektif terhadap penemuannya. Jadi material ini tidak pernah jadi mainstream. Ward meninggal pada tahun 2011 tanpa pernah berhasil membentuk kerjasama dengan perusahaan manapun untuk memproduksinya ke pasaran. Beberapa mengatakan starlight disabotase dan direbut oleh pemerintah Amerika Serikat. Terlepas dari ketertarikannya pada NASA ataupun perusahaan teknologi besar lainnya, Ward tidak pernah mengungkapkan komposisi starlight yang masih tidak diketahui hingga sekarang. Ward pernah mengatakan bahwa anggota keluarga dekatnya mengetahui proses fabrikasinya. Tapi setelah kematiannya, baik istrinya,
ataupun anaknya yang manapun tidak menunjukkan tanda bahwa mereka mengetahui proses produksinya. Yang ke-10, api Archimedes. Archimedes dari Syracuse lahir pada tahun 287 sebelum Masehi dan diketahui sebagai ahli matematika paling cerdas dalam sejarah. Ia adalah otak di balik berbagai senjata mutakhir. Menggunakan cermin dengan sudut tertentu, ia dapat menghancurkan kapal-kapal musuh yang berani menyerang Syracuse. Dalam hitungan detik, kapal-kapal tersebut dipenuhi kobaran api. Para ilmuwan berusaha keras untuk menciptakan ulang penemuan ini, tapi mengalami masalah dalam mengarahkan cahaya dari cermin ke titik kecil sampai ke arah kapal. Meskipun begitu, di tahun 2005, sekelompok mahasiswa MIT hampir sepenuhnya bisa membuat ulang api kaca terbakar. Yang ke-11, baterai Baghdad. Baterai ditemukan oleh Alessandro Volta pada tahun 1779. Namun, pada tahun 1936, sebuah benda yang memiliki cara kerja seperti baterai ditemukan di Baghdad, Irak. Benda yang disebut sebagai Baghdad Battery atau Fetian Battery. Baghdad Battery diketahui berusia lebih dari 2000 tahun. Baterai ini terbuat dari toples tanah liat. Di dalamnya terdapat silinder tembaga dan batang besi. Kemudian dituangkan asam lemah ke dalam toples, seperti cuka atau bahkan jus anggur. Kombinasi tersebut akan menyebabkan baterai menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Meski belum diketahui secara pasti mengapa teknologi zaman dulu ini dibutuhkan. Faktanya, hingga saat ini para arkeolog hanya menemukan 1 baterai. 12. Teknologi nano. Teknologi nano adalah teknologi yang mengontrol zat, material, dan sistem pada skala nanometer dan menghasilkan fungsi baru. Teknologi yang ditemukan pada tahun 1974 ini banyak ditemukan pada alat-alat canggih pada masa kini. Namun, sebuah gelas yang bernama De Lycurgus Cup yang ditemukan pada abad keempat dipercaya menggunakan teknologi nano dalam proses pembuatannya. Pasalnya, gelas tersebut dapat berubah warna saat terkena sinar matahari. Akan tetapi, para peneliti masih menyelidiki bahan apa yang digunakan dalam gelas tersebut. 13. Teknologi metalurgi. Selain teknologi nano, teknologi lain yang dipercaya sudah ada sejak zaman kuno adalah metalurgi. Teknologi di bidang teknik tersebut berfungsi untuk merekayasa, memproses, dan mengendalikan sifat-sifat material logam dan non-logam. Teknologi metalurgi pada zaman kuno ditemukan pada sebuah besi cor setinggi 7 meter yang dibuat oleh suku Antediluvian di India. Beratnya mencapai 6 ton dan terbuat dari 98% besi tempat. 14. Emas dan perak palsu. Sejak zaman kuno, ternyata emas dan perak palsu sudah banyak beredar di tengah masyarakat. Hal ini pertama kali ditemukan 8.000 tahun yang lalu di Turki. Banyak artefak yang dibuat dengan bahan merkuri untuk mengelabui orang-orang yang melihatnya. Barang tersebut terlihat seperti emas dan perak yang asli. 15. Pintu otomatis. Seorang jenius dari Alexandria bernama Hero berhasil menemukan pintu otomatis jauh sebelum abad ke-20. Sulit untuk membayangkan bagaimana orang-orang mendapatkan ide ini. Pintu ini biasanya digunakan di kuil-kuil. Mekanisme ini bekerja melalui udara panas
di dalam altar. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan panas dari api yang menyebabkan tekanan udara menumpuk di bejana. Tekanan tersebut akan memompa air ke suatu wadah. Wadah yang berfungsi sebagai beban tersebut kemudian akan membuat pintu terbuka. 16. Robot humanoid. Robot humanoid atau robot yang menyerupai manusia pertama kali dicanangkan oleh bangsa Cina kuno. Sebuah naskah kuno Taoisme Cina, Li Zi, yang ditemukan pada 250 sebelum Masehi, mendeskripsikan sebuah benda bernama automata. Automata adalah sebuah manusia mekanik yang dibuat oleh Yan Xi, seorang insinyur mekanik dinasti Zhou, untuk ditunjukkan pada rajanya. 17. Mekanisme Antikythera. Teknologi zaman dulu yang tak kalah mencengangkan ialah pertama kali saat ditemukannya mekanisme Antikythera. Penemuan kuno ini ditemukan sekitar tahun 1901 di pulau kecil Yunani. Tepatnya tertimbun reruntuhan yang tenggelam. Di reruntuhan itu, para penyelam menemukan artefak yang diawetkan dengan indah berusia hampir 2200 tahun. Awalnya menyangka sebagai batu dengan tambalan jamur. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, terlihat roda gigi yang berfungsi di beberapa titik, serta potongan-potongan yang menyerupai jam tua. Para peneliti menyebut perangkat itu sebagai bagian dari ide komputer analog kuno. Mereka berspekulasi bahwa mekanisme Antikythera dibawa selama bepergian. 18. Detektor gempa kuno atau Haufeng di Dongyi. Di setiap peradaban manusia, bahkan hampir setiap tahun teknologi pendeteksi gempa semakin maju. Sejumlah prediksi dipercaya, serta teknologi zaman dulu untuk mendeteksi bencana alam sebelum terjadi demi menyelamatkan banyak nyawa. Detektor gempa kuno dari Tiongkok bernama Haufeng di Dongyi berasal dari sekitar 2000 tahun yang lalu. Haufeng di Dongyi adalah seismoskop atau perangkat pendeteksi gempa pertama yang tercatat dalam sejarah. Bahkan sebenarnya dinilai sangat efektif. Orang yang diduga menciptakan alat ini adalah Zhang Heng. Ia dijuluki sebagai Leonardo da Vinci dari Cina. Pria Renaissance itu merupakan seorang penemu, astronom, insinyur, ilmuwan, sarjana, dan seniman. Haufeng di Dongyi mampu mendeteksi gempa bumi ratusan kilometer dari jarak jauh. Perangkat toples dengan 8 proyeksi tabung berbentuk kepala naga di luar. Selanjutnya, ada 8 kodok yang jongkok di dasar toples. Masing-masing kodok mewakili arah gelombang seismik berjalan. Mereka berfungsi untuk menunjukkan arah gempa. Teknologi zaman ini terlihat dari bola yang dijatuhkan pada salah satu katak. 19. Pemanas di Minoan Palace 2700 sampai 1400 sebelum Masehi. Di sana ditemukan pemanas ruangan yang menggunakan konstruksi silinder khusus dengan atap berbentuk setengah lingkaran. Mereka ditempatkan di bawah lantai dan dipanaskan dengan api untuk pemanasan seluruh istana. 20. Mesin penjual otomatis. Mesin penjual modern memiliki pendahulunya yang digunakan untuk menjual air suci di kuil-kuil kuno. Pertama kali ditemukan oleh Hero dari Alexandria. Seseorang menaruh koin di dalam mesin penjual otomatis dan mendorong tuas yang membuka katup. Gunanya untuk memungkinkan beberapa air suci mengalir. Sayangnya, ide cemerlang ini dilupakan.
dan mesin penjual diciptakan kembali pada akhir abad ke-19. 21. Robot. Leonardo da Vinci adalah seorang penemu jenius. Jadi tidak mengherankan jika dia berhasil membuat cetak biru atau blueprint untuk merancang sebuah robot yang digunakan untuk militer pada tahun 1495. Cetak biru itu berhasil ditemukan pada tahun 1950. Tidak diketahui apakah ilmuwan ini benar-benar berhasil, tapi robot itu sendiri tampak sangat realistis dan meniru gerakan manusia yang sederhana. Melalui pemaparan sebagian contoh teknologi canggih pada masa lalu ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teknologi pada masa lalu itu sangat canggih. Demikian juga peradabannya. Hingga masih banyak hal yang perlu dan bisa dipelajari dari masa lalu. Sahabat Sintrum, demikian pembahasan kali ini mengenai teknologi canggih di masa lalu. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Cintruma, yang membahas mengenai sains dan teknologi. Salam selaras selalu.